Saat ujian berlangsung, terlihat seorang siswa yang kondisinya begitu buruk, mata memerah, dan kulitnya dipenuhi iritasi. Ia mengalami halusinasi. Ia melihat sebuah jawaban yang benar di sebuah kertas. Tubuhnya penuh keringat, hingga halusinasi itu mulai tinggi setinggi harapan orang tua. Ia melihat dirinya berada di kondisi di mana ia telah berhasil lulus ujian kedokteran dengan muka yang sumringah, dan orang tuanya yang sangat bangga, membuatnya tak sadar kalau semua itu hanya halusinasinya yang liar. Saat diturunkan, ia mulai tak sadarkan diri dan pingsan sesaat. Setelah dibangunkan, ia sedikit kebingungan, sedikit tersenyum, dan tiba-tiba cairan berwarna merah keluar dari hidungnya. Ia segera dilarikan ke ruang UKS. Sebelum keluar, pria itu sedikit curiga dengan siswa yang lain yang kondisinya terlihat tidak baik-baik saja. Menyadari ada yang janggal, pihak BPHP mengadakan tes urin. Namun sebelum itu terjadi, orang tua mereka mencegahnya karena dianggap mengganggu proses jalannya ujian. Mendengar ini, makin kuat kecurigaannya. Dengan tegas menyuruh mereka membawa anak-anaknya untuk melakukan tes urin di rumah sakit. 안 오면 정말 감당 못할 일 생깁니다. Hal yang lebih mengejutkannya lagi, ibunya tahu anaknya hampir sekarat malah disuruh bangun untuk melanjutkan ujian. Padahal kondisi anaknya sedang tidak baik-baik saja. Ibunya bahkan tak peduli, karena yang dia pedulikan hanyalah sebuah nama anaknya terpampang di kertas kelulusan. Saking obsesnya, anaknya tidak boleh tidur dulu sebelum belajarnya maksimal. Bahkan sempat carikan guru les terbaik di bumi tercinta ini untuknya. Saat nilainya anjlok, ia pun tak langsung memarahi dan tetap menyemangati anaknya, meski di belakang sedikit ngedumel. Ia sempat meminta bantuan ke temannya agar anaknya bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Temannya pun memberikan sebuah obat. 다희 오빠랑 다희도 이 약 먹고 성적 좋아졌어요. Setiap mau belajar, anaknya disuruh meminum obat tersebut karena efek obatnya yang sangat kuat. Anaknya lolos ujian seleksi. Ibunya senang bukan kepalang karena anaknya besok bisa ikut ujian penentuan. Mengira obat itu menjadi penyelamat ambisinya, ibunya pun mencari obat yang lebih kuat dibanding obat sebelumnya. Ia mencari informasi lewat grup jual beli musang di sosial media. Ia bahkan tak peduli dengan kondisi anaknya yang melemah akibat ambisinya. Kondisi anaknya makin gak karuan saat mengonsumsi obat tersebut, bahkan sampai mimisan saat belajar pun. Ibunya tetap tidak peduli, hingga anaknya mulai kecanduan dengan obat itu. Ibunya yang rada sinting malah ngasih beberapa obat sekaligus untuk ia minum. Beruntung pengawas BPHP langsung mencegahnya dan membawa anaknya ke rumah sakit karena akal hilangnya sudah kalah dengan budak ambisinya. Pengawas BPHP melarangnya untuk bertemu dengan anaknya dan sempat mengatakan kepada ibunya, 그 의대를 원하시면 직접 가시죠. menurut kalian, siapa yang paling bersalah di cerita ini? Ibunya, orang yang memberi obat, atau sistem yang membuat nilai jadi segalanya?